Ya karena ini kan terkait dengan Jokowi lah, ini kan orang subjektivitas terhadap Jokowi kan tinggi. Karena Jokowi kan meninggalkan legacy yang sebetulnya ini sangat bermanfaat buat rakyat gitu. Kemudian banyak orang yang terganggu dengan apa yang sudah dilakukannya. Kemudian orang mengkait-kaitkan Jokowi kong kali kong lah dengan Aguan. Ya kan ada sebuah peristiwa. Tapi ini tidak langsung orangnya itu dengan Jokowi Aguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobokan Google semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, Jokowi lagi dan Jokowi. Terus saja Jokowi yang disalahkan atas semua hal. Seperti topik kali ini, dalam sebuah debat, Jokowi lagi yang disalahkan oleh Deddy Sitorus dan konco-konconya itu. Alhasil, Deddy Sitorus CS itu kena damprat balik oleh Mu'anas Alaidin dan juga Immanuel Ebenezer. Sehingga mati kutulah Deddy Sitorus CS tersebut ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mengatakan bahwa ini ada upaya melakukan reklamasi alami. Artinya bukan nelayan dong. Apalagi sampai 30 km panjangnya dan begitu banyak di mana-mana. Nelayan itu buat makan hari ini, angkatnya hari ini, Mbak. Nggak mungkin mereka punya apa ke sana. Lalu kedua, terkait dengan tanah musnah. Kan sudah terbukti bahwa Kementerian ATR BPN membatalkan 50 bidang SHM yang ada di situ. Bukan yang diklaim oleh rakyat dengan tanah musnah tadi. Tetapi yang diterbitkan 2022-2023 yang baru-baru nih, 50 bidang. Kan itu cukup luas juga, gitu. Jadi memang banyak ketidakjelasan di sini dan inilah yang sumber sengkarut. Jangan salahkan politisasi, Pak. Ketika rakyat tidak punya tempat berbicara, ya politisi yang harus turun. Baik. Salahnya pemerintah dan pengusaha tidak menjelaskan dari awal, inilah sengkarutnya gitu. Baik. Kalau tadi soal Pak Gepal gitu dikatakan reklamasi kemudian tendensius seolah-olah dikonotasi kepada pengembang, itu juga keliru. Aku pernyataan menteri. Jadi pernyataan menteri justru itu. Karena menterinya bersama. Sama dong. Enggak, bukan. Kita juga sama berpegang pada pernyataannya menteri. Artinya apa? Harus dibuka juga. Jangan, ini kan yang kemudian disampaikan oleh Pak Menteri ini yang resmi aja yang terdaftar, SHM dan AGB. Jangan-jangan di situ ada girik-girik masyarakat juga yang dulunya adalah tambak-tambak dan mereka kemudian membuat patok-patok itu supaya tanahnya bisa kembali. Ini harta benda rakyat loh, Pak. Harta benda rakyat yang mereka masih punya alas hak dan mereka mempertahankan. Salahnya di mana itu loh maksudnya? Ini negara sepertinya bingung nih Bang Noel ya. Jadi dengan adanya sengkarut pagar laut ini, kementerian nggak koordinasi. Banyak kemudian pro dan kontra yang muncul ke publik bahwa PSN ini harus dievaluasi. Nah ini karena kan ini warisannya Pak Jokowi nih, ini gimana dong? Ini pro dan kontra loh di publik nih, PSN harus dievaluasi. Dijawabnya tadi. Tadi udah disampaikan Mas Rofi, disampaikan juga Mas Manas bahwa abrasi itu yang melakukan pemagaran itu kan nelayan, penambak lah ya. Tadi milik tanah. Ya jangan juga seakan-akan ada kejadian kemudian langsung tembakannya ke Pak Jokowi, kemudian ke pemerintah. Ya, kita cuman sudahlah, kan ini negara hukum, tinggal pembuktian aja sih. Ngapain kita berpolemik dengan hal-hal yang ya tapi nggak apa-apa, mungkin kawan-kawan untuk menggerakkan motorik otaknya kali biar berpikir terus ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah sih. Tapi mengevaluasi PSN itu gimana? Banyak dorongan pro dan kontra, ada yang bilang evaluasi PSN-nya gitu. Ya karena ini kan terkait dengan Jokowi lah, ini kan orang subjektivitas terhadap Jokowi kan tinggi. Karena Jokowi kan meninggalkan legacy yang sebetulnya ini sangat bermanfaat buat rakyat gitu. Kemudian banyak orang yang terganggu dengan apa yang sudah dilakukannya. Kemudian orang mengkait-kaitkan Jokowi kong kali kong lah dengan Aguan, ya nggak apa-apa lah orang mau ngomong apa. Menurut saya nggak apa-apa itu. Namanya juga dugaan-dugaannya nggak. Ya kan ada sebuah peristiwa. Tapi ini tidak langsung orangnya itu dengan Jokowi Aguan. Di situ ditulis bahwa pemilik saham Anda, Pak Aguan dan juga Pak Jokowi itu dilaporkan karena ada dugaan kong kali kong lah, permainan pada saat penetapan PSN Tropical Coastline itu pada bulan Maret 2024. Ya, pertama yang perlu saya sampaikan agar ini kemudian publik menjadi jelas. Semua saya yakin yang hari ini berbicara soal masalah PSN yang akan dikelola oleh PIK 2 ini ya, Tropical Coastline ya, Ecotourism, itu 80% dia nggak paham. Saya percaya itu karena
tadi misalnya dari penjelasannya yang disampaikan oleh Bang Gufron itu menyatakan bahwa PSN itu ada HGB-nya tidak jelas, pembebasan lahan. Itu menunjukkan bahwa Bang Gufron sendiri nggak paham terhadap PSN. PSN itu adalah tanahnya punya pemerintah. Hutan lindung. Yang akan dijadikan 1.700. Iya. Di situ tidak ada penduduk, tidak ada pemukiman, tidak ada transaksi jual beli. Tanahnya punya pemerintah. Bagaimana ada konflik sengketa lahan? Nah itu ya. Berbeda dengan proyek PIK. Nah yang kemudian menjadi persoalan, banyak orang menyebarkan hoax di media sosial dengan membuat konten-konten ya yang beredar itu, memproduk untuk menyesatkan opini publik seolah-olah bahwa proyek PIK ini yang di PSN-kan untuk bangun perumahan. Sehingga ini kemudian menimbulkan gejolak di masyarakat. Kok properti industri properti untuk bikin rumah di PSK oleh negara? Nah itu yang kemudian menjadi persoalan dan itu terus bergulir. Jadi saya luruskan, berarti proyek PSN Tropical Coastline dengan PIK 2 adalah dua hal yang berbeda ya? Bahwa mereka berdampingan iya? Iya. Dan itu dua hal berbeda. Dan kalau yang proyek PIK, kalau proyek PIK dikerjakan oleh PIK. Oleh PIK. Yang PSN ini dikelola oleh PIK untuk ya tujuannya merehabilitasi lingkungan dengan memperbaiki mangrove. Mangrove-nya sudah hancur, sudah rusak karena abrasi, karena rob. Sekarang itu tinggal sisa 91 dari 1.500. Mau dibalikin lagi nih jadi 500 rehabilitasi lingkungan. Kemudian yang kedua untuk kegiatan wisata, bukan perumahan. Wisata kuliner, wisata agama, wisata macam-macam untuk membuka lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan daerah. Bukan untuk industri perumahan. Nah, itu yang paling penting ya. Nah jadi PSN itu dan PSN hari ini belum dikerjakan. Dananya pun pakai uang swasta 40 triliun. Jadi itu pembiayaan PSN itu. Tidak pakai anggaran negara. Makanya kemudian menjadi persoalan. Anggaran? Pakai anggaran swasta. Full dibiayai oleh PT Agus Dayu. Iya, dan itu belum dikerjakan. Nah pertanyaan sekarang, gimana korupsinya? Belum dikerjakan dan pakai anggaran swasta. Nah, kira-kira itu. Tapi Anda mengatakan bahwa ini tanah negara. Yang kemudian milik perhutani tanahnya. Milik perhutani. Iya. Kemudian bisa muncul sertifikat itu bagaimana? Sertifikat itu nggak ada di situ. Yang kita omongin berarti bukan PSN. Yang kita omongin berarti proyek PIK. Karena pembebasan lahan, pembelajaran lahan untuk proyek PIK yang bangun perumahan ini, mekanismenya adalah melalui jual beli, gitu loh. PSN itu tanah negara, milik perhutani yang kemudian dipercayakan kepada swasta. Sistem partnership untuk merehabilitasi lingkungan dan kemudian untuk membangun. Itu yang kemudian dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil bahwa ada tudingan permainan antara Pak Aguan dengan Pak Jokowi dalam penetapan PSN Tropical Coastline pada bulan Maret 2024. Itu responnya bagaimana? Nah kalau itu kan berarti produk hukumnya surat keputusan. Bukan korupsi dong, tapi tata usaha negara. Silakan. Ya kan? Kalau kemudian itu dianggap sebuah tindak pidana korupsi, bagaimana bisa PSN-nya belum dikerjakan, sementara anggarannya dari swasta? Gimana korupsinya? Kira-kira. Kalau kemudian persoalan penetapannya kan itu lahir dari Menteri Perekonomian pada tahun Maret, itu kan terbit 2024. Berarti kita sedang mempersoalkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara. Jadi itu salahnya pemerintah ya yang mengeluarkan kebijakan PSN itu? Bukan salah pemerintah. Kan pemerintah yang menetapkan Jadi PSN. kalau kemudian itu dipersoalkan, ada ruangnya melalui mekanisme tata usaha negara. Paham nggak maksudnya Mbak? Baik, dibawa ke PT UN. Bawa ke PT UN. Jadi bukan ranah pidana maksudnya kan? Tapi ini akhirnya perusahaannya dilaporkan. Pak Aguan dilaporkan bersama dengan Pak Jokowi. Responnya gimana dari PT Agus Dayu? Ya tadi kan pengaduan, belum resmi. Ya. Artinya dari sisi pelapor pun nggak yakin juga. Karena belum. Iya kan? Belum. Iya. Bentuknya bukan laporan resmi ya, masih pengaduan ya. Kalau pengaduan kan siapapun bisa. Ya kan persoalan pembuktian ya nanti aja kita ikuti perkembangannya walaupun kita menemukan sama sekali tidak ada tindak pidana di situ.